Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita ada di hari terakhir di minggu berjalan ini, lebih tepatnya hari ke-15 di bulan Agustus. Semua karena berkat pertolongan Tuhan yang memampukan kita ada di hari ini sekalipun masalah masih ada, pergumulan masih banyak, badai masih ada di depan kita. Namun kita dapat berkata bersama Yesus, saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang tentunya sudah merasa diberkati melalui program ini. Ayo jangan berhenti di kita saja, tapi bagikan kembali sehingga berkat kekuatan yang kita terima, berkat pengharapan, penghiburan yang kita terima melalui perenungan firman Tuhan juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk perjalanan ke tanah perjanjian tanggal 2 sampai dengan 12 November 2026. Pendaftaran akan ditutup di tanggal 12 September. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan masih punya kurang lebih ya sebulan lah ya. Kurang lebih sebulan lah, sebulan kurang lah ya, sampai dengan 12 September untuk mengadakan atau mengajukan pendaftaran, kira-kira seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya silakan 0813 5607 8506. Puji Tuhan. Kita berdoa yuk, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur seminggu hampir-hampir kami selesaikan. Bersama dengan Tuhan kami lihat pertolongan, kami lihat mujizat, kami lihat pengharapan. Terlebih kami lihat penghiburan. Itu sebabnya kami rindu ya Tuhan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu, pengurapan-Mu ada atas kami sehingga ketika kami belajar firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kemarin malam dalam program Bible and Bed kita belajar tentang bagaimana hidup kita harus menguntungkan orang lain. Dengan kata lain, maka jangan merugikan hidup orang lain, gitu ya kan? Jangan merugikan hidup orang lain. Nah, hari ini juga kita diingatkan di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu mencuri, jelas mencuri merugikan hidup orang lain saudara. Janganlah kamu berbohong, juga berbohong merugikan hidup orang lain. Dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita baik mencuri, berdusta, berbohong, sesuatu yang merugikan hidup orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri kita, itu berdosa di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh merugikan hidup orang lain. Ya, jadi kita mesti ingat kembali sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga setiap saat, setiap waktu kita mesti ingat apa yang bisa kita lakukan supaya melalui hidup kita orang lain tidak dirugikan. Atau sebaliknya apa yang bisa kita lakukan supaya melalui hidup kita orang lain diuntungkan. Sehingga kita boleh tahu dan merasa hidup kita sudah menjadi berkat. Hidup kita berdampak yang baik, berguna yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita ingat bersama bahwa gajah mati meninggalkan gading, iya kan? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Orang akan dikenang dengan apa yang dia pernah lakukan selama dia hidup. Kalau selama hidupnya dia menyusahkan orang, orang lewatin batu nisannya juga, ya ampun diapain ya saudara, kayak lu ini banget lu, waktu masih hidup nyusahin gue lu, udah lu, akhirnya jadi bahan gunjingan gitu loh. Karena apa? Karena hidupnya mencari keuntungan buat dirinya sendiri untuk bagi dirinya sendiri dengan cara merugikan hidup orang lain. Nah itu jahat saudara. Jadi pastikan dalam kehidupan kita prinsipnya sederhana. Apa yang kita bisa buat supaya kita menguntungkan orang lain. Dengan demikian kau tidak merugikan hidup orang lain. Makanya saya teringat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Ini dasar dan ini adalah sari saudara ya. Jadi kalau Alkitab firman Tuhan itu diperas, isinya tuh ini Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yesus bilang, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kamu menghendaki supaya
orang lain perbuat sesuatu kepadamu, kan banyak dari kita pengen di treat yang baik, pengen diperlakukan yang baik oleh orang lain. Tentu nggak ada yang punya mimpi, oh saya nggak apa-apa lah pendeta, saya diperlakukan buruk, saya dibohongin, saya difitnah juga nggak apa-apa. Tentu setiap kita pengen diperlakukan baik. Maka firman Tuhan katakan, kalau kamu kehendaki supaya kamu ditreat yang baik, kamu diperlakukan yang baik, orang perbuat itu kepadamu, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi siapa yang lebih dulu? Kita, sama-sama bilang sama saya yang lebih dulu. Kita yang lebih dulu melakukan sesuatu supaya apa yang kita lakukan itu sudah dikasih dalam Tuhan, feedback kembali kepada kita. Mungkin bukan lewat orang yang kita sudah perlakukan seperti itu. Ada orang-orang bilang, pendeta saya udah tolong orang, saya udah bantu orang, tapi orang yang saya tolong, saya bantu bukannya balik kepada saya hal-hal yang baik, tapi orang ini justru fitnah saya, orang ini justru tusuk saya dari belakang, orang ini justru ngomongin saya yang jelek-jelek tentang hal-hal yang baik yang saya bagikan buat dia. Mungkin gak lewat orang itu. Ada orang berharap kita lakukan yang baik kepada si A, kita akan tuai yang baik dari si A. Belum tentu, bos. Belum tentu. Ya, kita nggak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai si A untuk melakukan apa yang baik kembali kepadamu, Tuhan punya kuasa itu. Tapi kalau Tuhan bilang nanti bukan lewat si A, nanti lewat si B, atau lewat si C, atau lewat si Z, seseorang yang tidak pernah kau tahu, tidak pernah kau kenal sebelumnya, akan melakukan sesuatu yang baik yang pernah kau lakukan. Intinya adalah apapun yang kau lakukan, itu akan kembali kepadamu. Ya, jadi please, jangan ngerugiin hidup orang lain. Udah itu aja. Ya, hidup itu simple gitu, saudara. Lakukan apa yang kau mau orang lain lakukan kepadamu. Perbuat segala sesuatu yang ingin engkau lakukan, yang ingin saudara orang lain lakukan kepada saudara. Lakukan hal itu. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Sehingga hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama lakukan apa yang baik buat semua orang. Terlepas apa yang baik itu belum engkau tuai saat ini, atau terlepas apa yang baik itu tidak engkau tuai dari orang yang sudah engkau tabur segala kebaikan, maka saya pastikan hukum itu tidak pernah gagal. Ya, hukum tabur tuai itu tidak pernah gagal. Hukum firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 yang tadi kita baca, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka, itu tidak pernah gagal. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Karena itu jangan mencari keuntungan dengan merugikan hidup orang lain. Kalau saudara mau dapat keuntungan, untunglah ketika engkau boleh menjadi keuntungan buat orang lain. Ya, ketika saudara menjadi sebuah keuntungan buat orang lain dan engkau merasa beruntung, karena apa? Karena engkau boleh menjadi berkat, suatu kebanggaan buat diri saudara, suatu anugerah buat kita untuk kita bisa menguntungkan orang lain, itu kan sama-sama untung, saudara. Iya kan? Jangan justru yang parah, kita mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara-cara yang jahat. Akhirnya orang lain dirugikan, kita pun hidup berantakan. Ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami mendengarkan firman. Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang baik bagi semua orang. Biar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan tuntunan Tuhan ada atas setiap kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan mengurapi, Tuhan yang menyertai, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Jangan merugikan hidup orang lain. Pikirkan segala sesuatu sebelum kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.